perubahannya gitu. Yang tadinya gue apa-apa bisa tanya nyokap, tanya teman, segala macem. Ini nggak bisa, nggak segampang itu gitu. Oke, balik lagi sama gue Amri. Di video kali ini kita akan bahas mengenai pernikahan lagi seperti biasa. Jadi disimak aja. Ri, ada nggak pemikiran lo atau prinsip lo yang berubah setelah lo menikah? Konsep gue yang berubah setelah menikah ya. Konsep pertama ya. Dulu gue percayanya itu kalau kita bisa kerja tuh dengan passion gitu. Jadi lu nyari passion dulu gitu. Padahal setelah gue jalanin gitu ya, ternyata gue baru tahu ketika lu udah punya tanggung jawab dan lu telat mencari passion, akhirnya lu harus mengerjakan sesuatu ya sesuai dengan tanggung jawab lu gitu loh. Jadi udah nggak ada lagi tuh passion suka nggak suka, pokoknya lu kerjain aja karena lu udah ada tanggung jawab kan gitu loh. Karena gue baru belajar ternyata passion itu nyarinya sebenarnya dari lu kecil. Jadi ketika lu telat nyari passion, contoh misalnya lu tuh baru nyari pas SMA gitu, lu baru nyari gue sukanya apa ya, gue pengen apa ya gitu. Nah, hati-hati jangan sampai itu salah gitu loh. Kalau misalnya sampai salah, itu ya bahaya kalau misalnya lu switching gitu loh maksudnya. Nah, kalau lu switching ya pokoknya harus pastiin bener, jangan sampai kebanyakan atau keseringan switching gitu loh. Karena akhirnya nanti lu bisa, pengalaman lu dan karir lu jadinya bisa terhambat gitu loh kalau misalnya lu kebanyakan switching gitu. Makanya kalau lu mau nyarinya berdasarkan passion itu bener-bener harus sedini mungkin gitu loh. Dari lu TK gitu, dari lu SD gitu, itu lu udah nyari gitu loh. Jadi pas lu udah ketemu lu tinggal fokusin aja, lu jadi spesialisasi di bidang tertentu, ya udah lu fokus di situ aja. Gitu. Nah, tapi ternyata pas gue udah nikah, nah gue baru ngerti bahwa ternyata wah, gue udah telat nih nyari passion gue nih. Jadi gue harus ya tanggung jawab aja. Kerjaannya enak gak enak ya lu telan aja gitu loh. Karena emang lu udah ada tanggung jawab gitu. Nanti mungkin ketika udah bisa nyari passion lagi, paling itu satu tuh masalah tanggung jawab sama antara tanggung jawab sama passion itu. Yang kedua adalah yang gue baru tahu juga setelah gue menikah itu adalah ketika lu punya aset, tapi aset lu itu tuh sebenarnya gak lebih tinggi nilainya daripada liability lu gitu loh. Gini, ketika lu punya keterhambatan dalam financial gitu ya, tiba-tiba lu dipecat dari kerjaan lu misalnya, atau misalnya tiba-tiba lu ada biaya-biaya tidak terduga gitu misalnya, itu yang membuat lu harus menjual aset tuh dengan harga yang tidak bagus karena lu lagi butuh gitu kan. Nah makanya gue baru tahu ternyata lu kalau mau jual aset itu jangan lu lagi butuh gitu loh. Lu jual aset ketika harganya lagi bagus. Ketika ada orang yang menawarkan harganya bagus, lu jual tuh aset. Jangan lu nunggu lagi butuh baru lu jual. Kenapa? Karena kalau lagi butuh, lu pasti akan jual cepet. Kalau jual cepet harganya jelek, jatuh. Yang ketiga, itu mengenai konsep cash flow gitu. Bahwa ternyata gue pikir kan yang lebih berharga itu adalah capital gitu. Itu kingnya lah gitu. Tapi ternyata yang gue ngerti setelah gue menikah berbeda. Ternyata yang penting itu sebenarnya adalah cash flow. Bisa nggak lu dari capital yang lu punya, lu merubah itu jadi cash flow yang constantly lu bisa terima. Constantly, baik itu dalam sebulan, per 3 bulan, per 4 bulan, atau bahkan mungkin 6 bulan atau setahun gitu. Nah itu bisa nggak lu bikin secara periodik gitu, lu bisa nggak lu bikin cash flow-nya dari si capital itu gitu. Karena yang penting adalah cash flow-nya, bukan capitalnya sebesar apa atau asetnya sebesar apa. Ketika lu nggak bisa buat itu duit berputar, cash flow-nya mandek karena nyangkut di aset dan di capital itu, akhirnya jadi nggak ada gunanya karena lu mentok lu harus jual itu akhirnya gitu kan. Sedangkan yang benar adalah ketika lu punya capital lu bisa puterin itu jadi cash flow gitu sih. Ada pernah Menurut nggak lo? lo kalau misalnya berubah karena pasangan lo gitu? Karena mungkin dari lo pernah ada masalah sama dia tentang perbedaan pemikiran gitu. Akhirnya lo merubah prinsip lo gitu. Karena lo mempertimbangkan pemikiran dia juga. Mempertimbangkan pemikiran dia juga. Ada sih. Paling itu tapi berhubungan sama agama ya kalau gue ya nangkepnya. Gue nggak bisa detail sih sebenarnya ceritanya. Cuma intinya, jadi gini, kalau mungkin lo pada yang nonton juga pernah ngalamin ada level yang berbeda secara spiritual, baik itu istri maupun si suami gitu ya. Taruhlah misalnya yang lebih tinggi itu si istri gitu misalnya gitu ya. Nah, ketika ada yang levelnya lebih tinggi, dia kan otomatis akan menarik kan yang levelnya lebih rendah gitu. Untuk sama-sama kita minimal banget setara lah gitu kan ceritanya begitu. Tapi ketika mau coba ditarik, itu kan pasangan kita itu punya level pemahaman, level iman yang berbeda sama kita kan. Jadi
dan pace-nya itu jadinya kan berbeda sama kita gitu. Lu harus meng-consider masalah pace itu. Lu nggak bisa terburu-buru untuk maksain pace-nya sesuai dengan pace lu. Karena dulu aja gue bisa, gue sekarang harusnya lu juga bisa. Nggak bisa kayak gitu gitu. Nah makanya biasanya ketika lu mau membenarkan dia atau mengajak dia ke yang arah lebih baik lagi lah gitu kan ceritanya, fokusnya itu harus ke yang wajib-wajibnya dulu gitu. Jangan ke yang secondary-nya, jadi kayak yang sunah-sunahnya lah ceritanya gitu. Nah, itu dulu sebenarnya yang harus dipentingin gitu. Kadang kita suka berfokus sama hal-hal yang sebenarnya itu secondary nih gitu loh, bukan yang wajib-wajibnya gitu, bukan yang core-core-nya atau yang inti-intinya gitu. Jadi fokus aja dulu yang di situ, nanti kalau itunya udah bagus, otomatis nanti yang secondary-nya itu akan ngikut gitu loh. Itu sih menurut gua, gitu. Pengalaman gua gitu sih. Kalau tentang pemahaman lo setelah lo menikah kan pasti sebelum lo menikah kan pasti pandangan pernikahan itu ya nggak pasti lebih ke bahagia-bahagianya aja kan, lebih banyak hal-hal bahagianya gitu. Tapi setelah lo menikah, perbedaan yang paling kerasa tuh apa? Perbedaan paling kerasa? Pemikiran apa yang paling kerasa? Pemikiran gua yang paling kerasa itu bahwa dulu gua tuh mikirnya sesuatu tuh bisa gua tanyain ke nyokap gua. Tapi waktu gua menikah, gua ngerasanya bahwa ini bener-bener beda banget karena gua harus nanya sama orang yang sebenarnya belum terlalu kenal gua banget kayak nyokap gua gitu loh. Jadi yang biasanya gue bisa langsung tanya sama nyokap gue karena gue percaya sama dia segala macem, tapi ini sekarang nggak bisa. Jadi gue belajar untuk bagaimana berdiskusi dengan orang lain ini yang sebenarnya nggak terlalu kenal gue, dan gue harus belajar bagaimana gue memecahkan sendiri masalah gue gitu loh, berdiskusi dengan orang yang baru gue kenal ini gitu. Jadi yang menurut yang agak cukup menarik tuh di situ gitu. Kalau dulu terus udah gitu kan gini, kalau lu menikah itu kan lu nggak bisa ada masalah dikit-dikit lu cerita ke temen lu kan. Apalagi ceritanya detail gitu, karena ini lu udah nikah bukan pacaran ya, beda gitu. Jadi otomatis lu kan udah langsung terkurung, lu berdua aja nih gitu loh, ya kan? Lu berdua aja ceritanya. Kalau ada masalah ya lu pecahin dah tuh berdua gitu kan, gitu. Nah jadi itu yang menurut gua something yang kerasa banget perubahannya gitu, yang tadinya gua apa-apa bisa tanya nyokap, tanya teman segala macem, ini nggak bisa, nggak segampang itu gitu. Kalau mau tanya ke teman juga harus ya kulit-kulitnya doang segala macem, nggak bisa yang terlalu detail gitu kan, karena kita harus jaga pasangan kita kan, rumah tangga kita kan, gitu sih. Tadi kan gue udah nanya sebelum lo menikah dan sesudah menikah. Dan sekarang pertanyaan gue, setelah lo menikah dan sekarang setelah punya anak, berbeda nggak tuh pemikiran? Setelah punya anak, yang berubah itu kalau bukan berubah ya, mungkin bertambah kali ya kalau ini bukan berubah gitu. Setelah gue punya anak, yang gue rasain adalah mengenai bahwa punya anak itu ternyata persiapannya tuh banyak, yang seperti kita sebenarnya udah pernah ngobrol juga di episode sebelumnya ya. Jadi bahwa kalau lu punya anak itu, lu tuh harus punya kesabaran yang banyak banget. Lu harus punya mental yang kuat buat ngadepin mereka gitu kan. Waktu yang cukup buat lu distribusikan ke anak-anak lu gitu ya, kalau lu punya anak lebih dari satu gitu. Karena jangan sampai anak itu jadinya punya jealousy antara yang satu sama yang lain gitu loh. Ya itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang seperti susah diatur, anaknya suka tantrum, segala macam, itu sih. Jadi gue baru tahu ternyata harus banyak sabar ternyata gitu kan, karena gue dulu nggak terlalu kepikir masalah sabarnya apa segala macam, enggak sih, nggak sejauh itu waktu itu gue mikirnya gitu. Dan ya ternyata biayanya juga cukup banyak, yang ada beberapa hal yang gue nggak pernah kepikir masalah persiapan, yang pokoknya lu cek aja deh di video gue, nanti gue taruh di atas sebelah kiri sini, mengenai persiapan kalau lu mau punya anak itu ada detailnya di situ gitu. Tapi kan jadi pembahasan tadi kan gue ngelihat lebih ke paling banyak yang lo ngomongin tuh tentang keuangan, financial keluarga lo segala macam. Itu yang banyak perubahan di pemikiran. Ya. Kalau core lo berdua gitu, kayak prinsip lo berdua di awal gitu, ada nggak Oh perubahan? enggak. Kalau core gue enggak. Dari awal core gue sama bini gue alhamdulillah sih masih tetap sama, visinya masih sama. Pokoknya semua beliefs-nya yang ada di awal itu semuanya masih sama. Ya makanya itu yang membuat alhamdulillah ya gue masih bisa bertahan sampai saat ini gitu kan. Ya lumayan lah, udah 8 tahun kan. Jadi ya gue sih percaya gitu sama bini gue ya. Oke, jadi kesimpulannya, apa yang lu bayangin
bahwa setelah menikah itu mungkin kayak gini, jadi banyak hal yang lu akan alamin dari sisi mental, dari sisi cara berpikir lu, mindset lu gitu ya, itu yang akan berubah menurut gua mungkin cukup banyak ya gitu ya, cukup banyak karena memang menikah itu bener-bener lifelong learning gitu loh. Bener-bener lu learning by doing, belajar terus nggak ada habisnya, adaptasi terus sama pasangan lu, sama anak lu mungkin bisa salah ya, anak lu bisa salah, dan yang paling penting menurut gue ini sih, ini juga, lu sebagai orang tua tuh nggak boleh gengsi minta maaf sama anak lu. Kalau lu punya salah ya lu minta maaf gitu, karena memang jadi orang tua tuh nggak gampang, nggak segampang itu gitu. Cuma kebesaran hati kita dan dengan cara kita meminta maaf sama anak kita kalau kita salah gitu ya, ya itu yang menurut gue supaya kita bisa keep humble sama always eager to learn gitu sih. Jadi segitu dulu di video kali ini. Kalau lu ada pendapat lain boleh komen ya.